Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Daulah Mughal di India. Pertama, sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu di Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan sejak usia 11 tahun. Ia punya ambisi untuk menguasai Samarkand. Dalam usaha pertamanya mengalami kekalahan, tetapi tetap mendapat ambisi tambahan dari Daulah Syafawi. Akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Target selanjutnya adalah Kabul. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ke India. Selanjutnya India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Pamannya bernama Alam Khan bersama Daulah Khan, Gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul untuk meminta bantuan untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi. Pada tahun 1526 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur berserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi berhasil dikalahkan dan meninggal dunia pada tanggal 21 April 1526 di Panipat. Selanjutnya, Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Mughal bukanlah asli orang India, tetapi ia adalah penegak peradaban Islam di India. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas penduduk Hindu, walaupun ulama Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun waktu 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Ada 9 sultan yang memimpinnya. Pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada awal kepemimpinannya, Babur menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Di sisi lain, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur. Zahiruddin Babur menguasai wilayah yang sangat luas. Zahiruddin Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Kedua ada Humayun. Humayun menguasai pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Humayun banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah pada tahun 1450 Masehi. Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan. Humayun melarikan diri ke Persia. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Setelah mengalahkan Sher Khan pada tahun 1556 Masehi, Humayun pun meninggal dunia. Selanjutnya ketiga ada Jalaluddin Muhammad Akbar yang berkuasa pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar di Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Arga. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintah dari Bairam Khan. Keberhasilan pemerintah yang bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi dunia dinasti yang sangat besar. Dan ada lagi Nuruddin Muhammad Salim atau dipanggil Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Selama berkuasa
Jahangir didukung oleh kekuatan militer kepemimpinan Jahangir lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontak berhasil dipadamkan. Beliau meninggal pada tahun 1627 di Lahore. 5. Shah Jahan. Shah Jahan lahir pada 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India tatkala masih kanak-kanak. Ia bernama Khurram. Ia dikenal tegas dan dalam menindak pembesar kerajaan dan tidak jujur. Dia juga mendirikan bangunan-bangunan megah saat dia menjadi raja. Ia meninggal pada tanggal 2 Januari 1666 Masehi pada usia 74 tahun. Kemudian raja ke-6-nya ada Aurangzeb, berkuasa pada 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menguasai tugas yang berat. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayahnya terluas. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Kemudian raja ketujuhnya ada Bahadur Shah yang berkuasa pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Bahadur menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar yang memenangkan persaingan tersebut dinobatkan Sultan Mughal. Penobatan ditentang oleh keponakannya sendiri. Selanjutnya juga ada Jahandar yang berkuasa pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahannya, Shah Alam Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Serangan ini berakhir jatuhnya Mughal kekuasaan Afghan. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Selanjutnya terakhir yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dan pihak Inggris. Raja terakhir kerajaan Mughal diusir dari istana. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan dalam perjanjian untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu di India. Selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. 1. Kemajuan itu ada di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai beberapa negara. Pertama ada Chundar, Godh, Chingtor, Rathabar, Kalinjar, Gujarat, dan lainnya. Mereka menjalankan roda pemerintahan secara pemerintahan militeristik. Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Akbar menerapkan politik toleransi sulhul atau universal. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya agar dijalankan oleh elit militer dan politik pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Selanjutnya kemajuan di bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Perdagangan dan pengelolaan industri pertahanan mulai berkembang pada masa Akbar. Konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC pada tahun 1600 Masehi. Mereka juga mengeksplor katun, busa sutra India dan bahan baku sutra dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya kemajuan di bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai
suatu fase yang menarik. Di masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep ilahi. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat beragama di India. Peradaban kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam seperti di Bengal Islam disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk kasta terendah. Selanjutnya juga ada bidang seni dan budaya. Muncullah beberapa karya sastra tinggi seperti Padmayat yang mengandung pesan kebajikan manusia, gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbar yang berisi sejarah Mughal dan kepemimpinan Daulah Mughal, termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan, terdapat 6, yaitu ada Menara Qutub Minar, Masjid Jami Muwatul Islam, Makam Iltutmish, Benteng Al-Darwaza, Masjid Kirki, Makam Nasruddin Humayun, Raja kedua Mughal. Selanjutnya di kota Hyderabad terdapat 4 menara Benteng Charminar. Dan di kota Jaipur berdiri tegak Masjid Jami At-Tala. Stabilitas politik berhasil diciptakan oleh Akbar, mendukung pencapaian kemajuan dalam berbagai bidang, di antara ada bidang ekonomi dan bidang pengetahuan dan peradaban. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, antaranya ada Benteng Arga atau Argafon, terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna. Selanjutnya ada Benteng Merah. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Agra ke Delhi, menugaskan pembangunan Benteng Merah pada tanggal 12 Mei 1639. Selanjutnya ada Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna. Agra India sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istrinya kesayangan Shah Jahan, dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Masehi. Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol kesejahteraan kekayaan India. Dan Taj Mahal ini merupakan monumen penuh cinta. Taj Mahal adalah sebuah makam yang dibangun selama kurang lebih 22 tahun oleh Shah Jahan sebagai bangunan monumental untuk mengenang istrinya. Pembuatan Taj Mahal ini menggunakan material yang didatangkan dari seluruh India dan Asia. Dan selanjutnya ada Jama Masjid, merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1644 Masehi dan 1556 Masehi. Masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode Mughal. Masjid ini mampu menampung lebih 25.000 jamaah. Melihat kemegahan bangunan ini, tidak heran jika Daulah Mughal disebut sebagai salah satu daulah yang berjaya di abad ke-17. Nah, dan ada juga kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Ada beberapa indikator. Pertama dari internal, yaitu tampilan sejumlah penguasa lemah, terjadi perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Kalau dari eksternalnya, terjadinya pemberontakan dinamakan di mana-mana, pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur yang terbesar
invasi Inggris melalui IC. Dan domisi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Singkatnya, kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Ketiga, ada pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar. Keempat, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.